Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2701 sampai bab 2704. Kekuatan besar akan meratakan segala sesuatu di laut di depan. Bahkan sama mengerikannya dengan menguapkan air laut hingga kering. Ming Xie Shen dan yang lainnya di garis depan menyadari bahayanya. Segera gunakan artefak seperti armor ilahi untuk memulai pertahanan. Puff, tapi gelombang serangan ini terlalu kuat. Banyak dari mereka yang tersingkir secara langsung. Menderita banyak luka, bahkan Ye Wu Dao dan yang lainnya terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Untungnya, senjata dewa dan armor dewa memblokir kekuatan mereka. Tapi dewa jahat kegelapan dan yang lainnya baik-baik saja. Karena mereka telah menelan darah ras di tanah terlarang nomor 76, fisik mereka luar biasa. Dapat diblokir, Anda juga bisa kebal terhadap zat khusus. Selain itu, tubuh Marsekal Tians yang tidak bisa dihancurkan juga memblokir semua ini. Laboratorium dewa di pulau yang jauh juga menganalisis dan memindai kelompok dewa jahat di depan. Ini adalah peralatan yang khusus diberikan kepada mereka oleh dokter kegelapan untuk menguji apakah itu milik tanah terlarang nomor 76, dewa. Benar, mereka adalah dewa tanah terlarang nomor 76, darah di tubuh mereka telah bereaksi dengan peralatan dokter kegelapan. Mereka adalah dewa tanah terlarang nomor 76. Sebelumnya, mereka dinilai berdasarkan artefak dan baju besi. Sekarang ini nyata, bagaimana mereka tahu bahwa Ming Xie Shen dan yang lainnya baru saja menelan darah ras mana? Mereka tidak menyangka bahwa darah ras ini begitu sombong dan langsung mengubah garis keturunan dan fisik. Menciptakan ilusi, ini Mer-X menjadi semakin luar biasa. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang di tanah terlarang nomor 76 ini bersedia membantu Daxia? Bukankah mereka harus memanfaatkan kesempatan bagus ini untuk melahap Daxia sekaligus? Apa yang terjadi? Menakjubkan, sesuatu terjadi sebelumnya, dan dia pernah curiga bahwa dia mungkin bukan dewa tanah terlarang 76, tapi mereka telah membuat penilaian yang salah. Namun kini bukti kuatnya ada di sini. Dia bingung lagi. Bahkan lebih membingungkan, kepalaku akan meledak. Sisi lain, setelah Leviathan memusatkan gelombang energi untuk membombardir bagian depan. Sebagian besar bagian depan hancur. Gelombang bala bantuan dari Daxia dan dunia ini semakin menderita kerugian besar. Ini tidak bisa dihentikan sama sekali. Meski awal mereka mundur atau berpencar. Tapi bagaimanapun juga, masih ada orang yang tidak bisa melarikan diri. Semuanya hancur, laut berantakan, dan laut diwarnai merah darah. Ratapan dan jeritan terus berlanjut, terus mundur. Xiao Liejun dan yang lainnya tidak punya waktu untuk bersedih. Tarik segera, pasalnya gelombang serangan kedua akan datang lagi. Bas, boom. Benar saja, gelombang serangan terkonsentrasi kedua dari Leviathan datang. Mereka berbaris, dan jangkauan serangannya terlalu lebar. Tidak ada cara untuk menghindarinya, banyak korban jiwa. Tidak ada solusi lagi, untuk sementara waktu, tidak ada yang bisa dilakukan terhadap Leviathan. Inilah kengerian dokter gelap, tidak hanya menggabungkan gen darah berbagai makhluk dan ras, tetapi juga menggunakan teknologi yang tak tertandingi di dunia. Ketika Leviathan maju, ia melakukan pemboman tanpa pandang bulu. Tidak ada yang bisa dilakukan Daxia dan aliansi dunia. Tidak ada cara untuk mendekat sama sekali, bahkan mendekat pun tidak akan ada gunanya. Bahkan artefak yang kuat pun tidak dapat menembus tubuh Leviathan dan mencapai intinya. Karena itu, mereka hanya bisa mundur lagi dan lagi. Segera kami sampai di pantai dan mendarat, wajah semua orang gelap seperti air. Mereka memahami bahwa serangan Leviathan kali ini benar-benar berbeda dari yang terakhir kali.
Apa yang disebut posisi dan garis pertahanan mereka tidak dapat menghentikan Leviathan sama sekali. Begitu Leviathan mendarat, Daxia akan menderita. Banyak orang akan mati, banyak pangkalan kota akan hilang dari peta. Tenang, tenang, pasti ada jalan. Setiap orang secara aktif memikirkan solusinya. Namun pada saat ini, apakah ada solusi yang baik? Leviathan mendesak ke depan, jaraknya kurang dari 5.000 meter dari garis pantai. Pada jarak ini, mereka dapat menyerang lagi. Benar saja, suara mendengung gemetar terdengar lagi. Mereka akan menyerang garis pantai. Mundur, mundur. Semua orang hanya bisa terus mundur. Apakah ada cara lain? Gemuruh, garis pantai hancur, kalah telak. Melihat Leviathan yang tak terhentikan, semua orang di laboratorium dewa tampak gila. Kamu akhirnya tahu betapa kuatnya Leviathan kali ini, kan? Karena triknya tidak berhasil, maka kami harus menggunakan kekuatan absolut untuk membuatmu menyerah. Ketika kartu gelapnya hilang, lebih baik tunjukkan nama Anda secara langsung. Saat ini, semua rencana telah gagal. Pengungkapan laboratorium dewa tidak bisa dihindari. Lebih baik memulai perang langsung atas nama laboratorium dewa dan bertarung secara langsung. Leviathan terlalu kuat sekarang. Setelah putaran serangan ini, bersiaplah langsung untuk mendarat. Kekuatan Leviathan melampaui ekspektasi semua orang. Bahkan War Eagle Nation sedikit bingung. Mereka mengirimkan situasi real-time kembali ke Biro Perisai Langit. Biro Perisai Langit dan lembaga lain di War Eagle Nation juga melakukan penelitian mendalam. Ingin mencari kekurangan pada Leviathan, saya juga senang mereka datang untuk mendukung. Lebih baik seluruh dunia menghadapinya bersama-sama daripada kerajaan elang perang menghadapinya sendirian. Melihat serangan Leviathan, semua orang bingung harus berbuat apa. Ye Qingtian dan yang lainnya berkata, alangkah baiknya jika kita bisa menarik makhluk raksasa ini ke sangkar gelap yang ditinggalkan nenek moyang kita. Tetapi orang-orang ini terlalu besar dan jumlahnya banyak, di mana mereka bisa muat? Zantian, yang pernah ke sangkar gelap, berkata, jika memang ada sangkar gelap sebesar itu, masukkan semua Leviathan ini ke dalam, dan tidak ada satupun yang bisa keluar. Tidak ada yang lebih mengenal sangkar kegelapan selain mereka. Ayo bertarung lagi, kita tidak boleh membiarkan mereka mendarat. Ming Xie Shen dan yang lainnya, serta orang-orang kuat dari Tian's Mansion, semuanya berteriak. Ayo serang, ayo bertarung, mereka semua sedikit tidak sabar dan gila. Ye Junlin gagal menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka. Wajah seperti apa yang mereka miliki? Oke. Ikuti aku, semua regu kematian kita tidak bisa melakukannya di laut. Apa yang ada di laut, ayo serang dari laut. Xiao Liejun dan yang lainnya juga mengirimkan semua orangnya. Meski semuanya dikorbankan, Leviathan tetap akan trauma. Ayo bergegas maju juga, setidaknya kita bisa memahami kekurangan kelompok makhluk ini. Orang-orang kuat dan regu bunuh diri dari organisasi penguatan berbagai negara juga bergegas maju. Mereka ingin menukar hidup mereka menjadi lebih baik. Xiao Liejun dan beberapa pemimpin lainnya berkumpul dan dengan cepat memikirkan rencana dan solusi. Jika tidak ada rencana dalam waktu setengah jam, saya khawatir semua orang yang menyerang akan mati. Temukan jalan, cepat. Temukan jalan dengan cepat. Teriak Xiao Liejun, semakin cemas dia, semakin bingung pikirannya. Seluruh orang menjadi gila, yang lainnya juga tidak lebih baik. Saat ini, Rikuo bergegas bersama anak buahnya. Dia bertanggung jawab untuk mengevakuasi orang. Pulau keamanan ini digunakan, tapi itu masih jauh dari cukup. Yang lain hanya bisa mengatakan bahwa pengaturan mereka stabil untuk saat ini. Dia bergegas untuk memberikan dukungan, untuk melihat apakah ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Mengapa situasinya memburuk lagi? Riku Xiong tercengang.
Saya memikirkan itu setelah merebut kembali garis pantai. Sebuah keunggulan telah terbentuk. Tidakkah Anda mengira ini akan menjadi lebih buruk? Bagaimana situasinya saat ini? Rikuo bertanya. Semua orang menceritakan segalanya tentang peningkatan dan evolusi Leviathan. Sekarang kita tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali, dan kita tidak bisa mempertahankan mereka, mereka akan dengan mudah ditangkap selanjutnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Para senior dari klan Ye kuno juga mengatakan bahwa itu akan terjadi. Yang terbaik adalah mencari tempat untuk menjebak mereka. Pikirkan lagi, ada solusinya, kata Jiang Ye tanpa sadar. Tapi mata Rikuo berbinar tajam. Apa? Terjebak. Aku punya cara. Semua orang berkumpul. Apa yang bisa kulakukan? Semua orang tampak seperti serigala lapar yang tidak makan daging selama beberapa hari. Mataku hampir terbang keluar. Apakah kamu masih ingat rencana Laut Atlantisku di Daxia 15 tahun yang lalu? Tanya Rikuo sambil memandang yang lain. Hong Qingchang segera mengangguk. Tentu saja saya ingat. Rencana ini juga disebut Rencana Istana Naga Laut Cina Timur. Diselenggarakan oleh kakak saya sebelumnya. Petik 2. Beberapa orang lainnya juga mengangguk. Kebanyakan orang yang hadir belum pernah mendengar hal ini. Namun, para pemimpin Yan Longwei mengetahui segalanya dengan jelas. Riku Xiong mengangguk. Itulah proyek lautan ke-99 yang legendaris. 800.000 orang di negara saya telah hilang selama 6 tahun. Kerabat mereka tidak diketahui, dan teman-teman mereka tidak dapat ditemukan. Orang-orang menghilang karena rencana ini. Tahu. Rencana ini kemudian ditunda karena berbagai alasan, dan terhenti di tengah jalan. Alasan utamanya adalah karena sangat terlibat, dan teknologi, sumber daya, dan uang pada saat itu tidak sesuai standar. Kami punya menyerah. Saat ini kebanyakan orang masih bingung. Apa sebenarnya rencana Atlantis ini? Ini adalah pertanyaan semua orang. Sebenarnya melibatkan banyak hal, tapi mungkin tentang membangun pangkalan super besar di dasar laut untuk eksplorasi laut dalam dan sebagainya. Dalam istilah awam, itu berarti membangun kerajaan bawah laut seperti Atlantis. Kata Rikuo, sejauh yang saya tahu, struktur utama proyek Atlantis masih lengkap. Selama Anda masuk ke sini, Anda akan tersesat tanpa peta, dan Anda tidak akan bisa keluar sama sekali. Dan sebagai untuk wilayah laut tertentu di mana rencana ini berada, kecuali tidak ada yang tahu kecuali file yang disegel. Xiao Liejun sudah bereaksi ketika Lu Xiong mengatakan ini. Maksudmu kita memancing semua makhluk raksasa ini ke tempat ini dan kemudian menjebak mereka? Xiao Liejun bertanya. Ya, itu dia. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya akan terjebak selamanya. Tapi setidaknya saya bisa terjebak untuk sementara waktu. Sejauh yang saya mengerti, basis super dari proyek Atlantis sendiri ditutup, bahkan mereka sulit untuk dihancurkan, apalagi tempat itu misterius dan tidak dapat ditemukan sama sekali. Bahkan jika ada seseorang yang mengendalikan mereka di belakang layar, sinyal dan informasi akan terganggu ketika mereka sampai di tempat itu, dan mereka dapat tidak lagi bisa dikendalikan. Untuk sementara, kita bisa mengendalikannya sepenuhnya. Rikuo selesai menjelaskan seperti ini. Mata semua orang berbinar tajam. Ada harapan, terjebak untuk sementara. Mari kita semua memikirkan solusinya. Aku akan segera meminta seseorang untuk membawa file-file proyek Atlantis. Kita akan segera mengetahui lokasi dasar lautnya. Kesulitan berikutnya adalah bagaimana menarik orang-orang ini ke lokasi yang ditentukan. Kata Rikuo, selesai. Dia langsung pergi untuk menyesuaikan file. Ambil alih masalah ini secara pribadi. Xiao Liejun mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, sekarang ini sebenarnya bermanfaat untuk rencana kita. Semua orang pasti sudah melihatnya sekarang. Makhluk raksasa ini berkumpul, dan mereka harus memusatkan kekuatan mereka, sehingga mereka tidak akan terpisah.
selama jika kamu menarik mereka, mereka semua akan mengikuti. Tetapi kesulitannya adalah bagaimana cara menarik mereka. Jika ada seseorang di belakang mereka, itu akan lebih sulit lagi. Bahkan mengatakan hal-hal yang mustahil, yang lain segera berkata. Sebenarnya pertanyaan ini sederhana, bagaimana situasi perang saat ini? Tanya Xiao Liejun. Kami benar-benar hancur. Kami tidak bisa mengalahkan mereka, dan kami tidak bisa mempertahankan mereka. Meskipun semua orang maju dan mencoba yang terbaik, itu tidak berpengaruh sama sekali. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunda beberapa waktu. Semua orang menghela nafas, situasi pertempuran seperti ini sangat tidak nyaman. Ini akan memudahkan menarik mereka. Xiao Liejun tiba-tiba tertawa. Itu membuat semua orang merasa tidak bisa dijelaskan. Mereka semua menoleh. Xiao Liejun menjelaskan, karena situasi pertempurannya seperti ini, apa pendapat musuh kita? Tentu saja mereka tidak takut pada kita. Biarkan saja pasukan makhluk raksasa ini menghancurkan mereka dengan gila-gilaan untuk membersihkan jalan, tidak peduli pertahanan macam apa itu tidak ada gunanya. Saya mengerti, yang dimaksud Ketua Xiao adalah meskipun kita memiliki konspirasi, musuh tidak takut sama sekali. Di mata musuh, kekuatan menentukan segalanya dan menghancurkan semua konspirasi. Bahkan jika mereka tahu bahwa kita adalah seorang konspirator, mereka akan datang lihat apa yang terjadi. Karena kamu tidak takut. Xiao Liejun sangat menghargai, ya, ini adalah mentalitas musuh kita, selama kita menarik mereka, kemungkinan besar mereka akan datang, bahkan jika mereka menyimpang dari rute serangan mereka, tidak masalah, lagi pula sekarang Daxia adalah makanan di mulut mereka. Setelah rencananya telah diselesaikan, Xiao Liejun segera menghubungi Ye Qingtian dan yang lainnya di depan. Beritahu mereka rencananya, biarlah mereka tidak datang ke sini secara nyata, berpura-pura mengganggu dan menunda waktu. Sisi lain, Rikuo dengan cepat mentransfer ke file rahasia ini. Tarik napas dalam-dalam saat melihat isi rencana Atlantis. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan rencana. Dia dengan cepat menentukan lokasinya, kemudian dicocokkan dengan peta saat ini untuk menentukan lokasi secara akurat. Jadi rencanakan rute dan cara masuk ketika waktunya tiba. Setelah serangkaian masalah terpecahkan, ini sudah berlangsung selama 20 menit. Bahkan jika taktik di depan diubah dari taktik putus asa menjadi taktik pelecehan, akan ada banyak korban jiwa. Selanjutnya, kita harus pergi ke sini bersama-sama. Rutenya sudah direncanakan. Ayo kabur bersama, tarik semua makhluk raksasa ini ke sini dan jebak mereka. Xiao Liejun dan yang lainnya segera menceritakan semuanya pada Ye Qingtian. Kemudian semua orang mulai melarikan diri sepanjang rute yang direncanakan. Bukan di daratan tentu saja, tapi di laut. Kecuali Xiao Liejun dan lainnya yang menempati bagian belakang, semua orang mulai melarikan diri ke lokasi yang ditentukan. Terutama Ye Qingtian dan yang lainnya yang memimpin tiba-tiba melarikan diri ke timur. Yang lainnya segera menyusul. Untuk sesaat, para Leviathan tercengang. Bingung. Sesuai dengan posisi bertarung mereka. Mengapa sekelompok orang ini tiba-tiba berlari ke kanan saat mereka sedang bertarung? Ini tidak masuk akal. Selanjutnya, semakin banyak orang yang melarikan diri. Terkejut, segera, mata para Leviathan menjadi kosong. Tidak ada lawan yang tersisa, kecuali garis pantai di depan. Bukan hanya mereka yang tercengang, bersama dengan BPK. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa mereka semua melarikan diri? Mungkinkah ini konspirasi mereka? Mereka ingin memancing Leviathan pergi. Ya, itu mungkin konspirasi, semuanya ada diskusi. HMPH, bagaimana dengan konspirasi? Sekarang mereka tidak punya cara untuk menghadapi Leviathan, di hadapan kekuatan yang benar-benar menghancurkan, semua konspirasi tidak ada gunanya.
Ingin menjebak Leviathan? Apakah ada tempat di dunia ini yang bisa menjebaknya, Leviathan, atau 3.000 keseluruhannya? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menganggap itu masuk akal. Iya, kita harus mengikuti mereka dan melihatnya. Mari kita lihat apa konspirasi mereka. Terlebih lagi, menurutku orang-orang yang memimpin pelarian adalah mereka yang berasal dari klan Ye kuno dan organisasi Alkitab. Aku punya alasan curiga bahwa mereka mengikuti dewa-dewa lain. Dari tanah terlarang nomor 76 telah berkumpul, Tuan. Sebagian besar dari mereka telah pergi ke tempat pertemuan sekarang. Kalau begitu kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Bahkan jika garis pantai Daxia dekat tangan, tapi ini sudah menjadi makanan kita, dan belum terlambat untuk kembali lagi nanti. Biarkan semuanya Leviathan. Ikuti dengan kecepatan penuh, cepat, cepat, jangan sampai kehilangan jejak bersambung.